Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna wa inna wa ta'ala sababan liman. Alhamdulillah tadi telah kita baca meditasi tahlil dan khususkan kepada orang-orang karena ketua IKMI juga anggota IKMI dan juga seluruh anggota IKMI yang sudah wafat, kita doakan supaya mereka diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, para orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur maupun di akhirat. Allahumma. Jemaah yang mulia, ini meneruskan pengajian rukinan IKMI Kota Pekalongan setiap hari Ahad Paing ini kalau Kota Pekalongan, kalau kabupaten itu Ahad Pon. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman, umat Islam. Insya Allah kita teruskan nanti tentang masalah tentang masalah doa. Karena ini kita ini di akhir zaman sudah waktunya Pak. Ini kemarin aja barusan banjir ya Pak. Jadi teman-teman banyak yang tidak bisa ikut semuanya karena kebanjiran. Ada Tirto, ada Keramat Sari, itu rumahnya pada kebanjiran. Di sini juga kemarin banjir loh Pak. Ngebet ini masuk. Alhamdulillah sudah surut. Tapi masih banyak teman-teman kita yang masih mengungsi di tempat-tempat pengungsian karena kondisinya yang banjir. Nah, maka dengan adanya musibah, adanya seperti ini, kita bersabar. Intinya adalah sabar. Setiap ada ujian, setiap ada musibah, setiap ada bala bencana, kita bersabar. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpa oleh musibah, apa aja bencana, apa saja, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini dari Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah. Apapun itu manusia itu sudah semuanya itu yang menciptakan Allah, beri rezeki Allah, memberikan semuanya fasilitas Allah, dan nanti juga akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu ketika ada musibah kemudian dia menyerahkan semuanya kepada Allah atau istirja bahasanya. Innalah itu namanya istirja. Maknanya istirja itu kembali kepada Allah. Maka janjinya Allah, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang seperti ini akan mendapatkan sholawat dari Allah, maksudnya doa, rahmat ta'zim dari Allah. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian mereka ini digolongkan sebagai orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah masih belum selesai, musibah malu belum diberikan jalan keluarnya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini sesuatu yang sangat penting. Di sini dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang beriman.
orang mukmin ini senjatanya dengan doa. Misalnya ada musibah apa, terus cara menghilangkannya dengan doa. Karena senjata paling utama bagi orang yang beriman ini adalah doa. Ada masalah keluarganya, ada masalah bencana seperti tadi, ada ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan yang terbaik, Engkau berikan pada saya. Maksudnya terbaik itu nanti apakah bisa tambah rajin ibadahnya, ya, tambah rajin sholatnya, kemudian diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga orang misalnya terkena musibah banjir, musibah rob dan sebagainya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan yang terbaik dari sisinya. Nah, jadi misalnya belum ada banjir, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikan, dengan sesuatu yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik bagi orang tersebut. Banyak-banyak berdoa. Maka doa ini dikatakan juga doa huwal ibadah. Doa ini juga termasuk ibadah. Orang rajin berdoa itu ya rajin beribadah. Karena perintahnya itu adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku. Jadi Allah itu menyuruh, bukan hanya kita itu boleh berdoa, boleh tidak, tapi disuruh, perintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa. Nah, terus kalau sudah berdoa apa? Astajib lakum, maka aku kata Allah akan mengijabahi atau akan mengabulkan doa-doa tersebut. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanahu ayyastajiba Allah taala lahu inda syada'id wal qarabi falyukthir du'a fi rafa. Barang siapa yang senang kalau mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan kesusahan dan kepayahan, hendaklah dia memperbanyak doa ketika dalam keadaan kelapangan. Jadi kalau ingin supaya nanti kalau ada musibah, ada bencana itu nanti diberikan ijabah oleh Allah Ta'ala, dipilihkan yang terbaik oleh Allah Ta'ala, diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah ketika dalam keadaan lapang itu banyak-banyak berdoa. Kalau kita yang misalnya belum tidak dapat ujian, tidak dapat bencana, tidak dapat musibah, yuk banyak-banyak berdoa untuk kebaikan kita. Nah, doanya paling utama itu apa? Ya, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia ini kebaikan dan juga berikan kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Nah, ini doanya yang paling utama. Jadi terus nanti kalau ada apa-apa, nanti Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang rajin berdoa. Nah, kemudian di dalam doa ini ada adab-adabnya, ya. Disebutkan di dalam kitab Ihya. Saya membacakannya itu dari kitab, maksudnya kitab Al-Adhkar, kitab karya Imam Nawawi. Imam Nawawi nukil dari Imam Ghazali, yaitu di dalam kitab Al-Ihya. Dia katakan adab doa asyaratun. Adabnya doa itu ada 10 adab-adabnya. Yang pertama, al-awwalu ayatul fadl azman asyarifah ka yaumi arafah wa syahr ramadan wa yaumil jum'ah wa thuluthul akhir minal lail wa waqtil ashar. Yang pertama, menanti waktu-waktu yang mulia di dalam berdoa. Jadi doa itu kalau paling bagusnya itu dijatuhkan, dilaksanakan, dikerjakan ketika waktu-waktu yang mulia. Contohnya apa? Hari Arafah atau bulan Ramadan, termasuk orang sedang berpuasa. Nah, orang berpuasa ini doanya itu mustajab.
Lebih-lebih lagi ketika dia berbuka. Kalau berbuka itu doa seperti biasa, Allahumma laka suktu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan itu aja, tambahi doa-doa yang ingin kita panjatkan, doa-doa yang ingin supaya dikabulkan. Jadi tadi itu ditambah lagi. Nah, tapi kan yang tambahnya sendiri-sendiri Pak, ya kan? Ya kan orang kan punya doanya sendiri-sendiri, punya keinginannya sendiri-sendiri, hajat sendiri-sendiri. Itu. Kemudian hari Jumat terutama akhir Jumat, para ulama mengatakan akhir Jumat itu mulai dari sore sampai maghrib itu termasuk waktu yang mustajab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada waktu yang apabila seseorang itu berdoa di waktu itu di hari Jumat, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari Jumat para ulama mengatakan akhir Jumat terutama. Kemudian ketika di sepertiga malam malam itu kalau mulainya dari maghrib, malam itu main maghrib, katakan jam 6, subuh jam 4, berarti kan 10 jam. Nah berarti 3 jam sebelum subuh itu namanya sepertiga malam terakhir. Jadi jam 1 itu sudah termasuk sepertiga malam terakhir. Itu jam 1 malam banyak-banyak berdoa. Jangan jam 1 malam malah hura-hura ya. Kadang-kadang kalau malam tahun baru kan jam 12 malah nyumet mercon malahan apa niup trompet ya Pak. Padahal itu adalah waktu yang sebetulnya mustajab untuk berdoa. Jangan sampai waktu yang mustajab untuk berdoa malah digunakan untuk perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang menjurus kepada perbuatan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk lagi waktu ashar, waktu sahur. Waktu sahur ini juga penting. Sahur ini setengah jam sebelum subuh, itu lebih utama lagi untuk berdoa. Jadi pertama tadi mencari waktu yang tepat. Yang kedua asani ayyatani mal ahwal asyarifah, mencari keadaan yang mulia. Contohnya kehalati sujud, ketika sujud sholat, sujud di akhir-akhir sujud terakhir itu, sebelum tahiyat akhir itu banyak-banyak berdoa. Kalau imam ya doanya tidak usah panjang-panjang. Kalau misalnya sendirian, sholat sendirian, sholat sunnah, apalagi sholat malam, itu ketika sujud yang terakhir itu diperbanyak doanya. Ya apa saja yang mengganjal dalam hati, apa saja yang ingin dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya, disebutkan dalam hati. Ya Allah, saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. Ya Allah, kabulkanlah keinginan saya ini dan semua dikabulkan. Itu ketika sujud akhir ya. Itu tidak harus ketika sholat malam, termasuk sholat sunnah, ya, sholat wajib juga pokoknya ketika sujud. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Atau kama qala Rasulullah SAW. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika hamba itu sedang sujud. Nah, makanya ini pada waktu pas dekat ya pas doa, pas minta kepada Allah Ta'ala. Terus wa nuzul wais, ketika turun hujan itu juga disunahkan untuk berdoa. Nah terus kalau menuju banjir ya doanya itu Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikan aku hujan nafi'an yang bermanfaat. Kemudian misalnya biar tidak dekat dengan kita, misalnya supaya ini ada acara supaya tidak ada hujan, antara lain ikhtiarnya itu dengan memperbanyak doa ini, Allahumma hawalaina wala alaina.
Ya Allah, jadikanlah hujan itu di sekitar kami, jangan hujan itu membahayakan bagi kami atau memudaratkan bagi kami. Ini doa supaya Allah ini kalau biasa biar hujannya itu ngalih, jangan di sekitar kita. Nah, tapi semua itu ya biar benar-benar mandi, ya berarti orang yang berdoa itu ya harus benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ketika turun hujan itu banyak berdoa, doa apa saja itu lagi baru awal-awalnya hujan. Makanya kalau di orang-orang Saudi itu karena di sana itu sangat jarang hujan, sangat jarang, tidak seperti di Indonesia. Kalau di Saudi itu kalau ada hujan orang pada keluar rumah, kemudian nanti berdoa begitu. Karena jarang hujan. Kalau di Indonesia seperti itu ya masuk angin ya. Hujan terus ya, hujan butuh masuk. Ini beda daerah saja. Wa iqamati shalah wa ba'daha, ketika iqamah shalah atau dilaksanakan sholat dan setelah sholat. Makanya setelah sholat itu digunakan untuk berdoa. Jangan sampai buat sholat langsung sudah selesai. Begitu sholat, kalau sholat fardu, ya sholat fardu ini pahalanya sangat besar. Jadi sholat itu paling tinggi pahalanya itu sholat fardu. Setelah itu baru sholat rawatib. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Nah setelah itu sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah yang lain itu kalah dengan pangkatnya, kalah dengan sholat rawatib, termasuk sholat apa itu taraweh, kadang itu kalah dengan sholat rawatib. Nah, kalau sholat fardu, setelah sholat fardu jangan begitu sholat fardu langsung pelencing, ya kan? Pelencing atau sudah selesai. Setelah sholat fardu zikiran dulu, baca zikiran. Setelah baca zikir nanti baca doa, karena doa setelah sholat fardu itu termasuk doa yang mustajab. Yang ketiga adabnya doa asal itu istiqbalul qiblah wa raf'ul yadaini wa yamsahu bihima wa jauh fi akhir. Yang ketiga yaitu menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian mengusapkan kedua tangan, mengusapkan tangan tersebut. Nah, setelah sholat, setelah doa selesai, jadi berdoa doa selesai nanti tangannya itu diusapkan ke arah wajah. Jadi doa tangannya diangkat, jangan doa itu tangannya biasa saja di bawah, itu jangan, tangannya diangkat ya sekitar dada atau lebih ke atas lagi. Bahkan Rasulullah SAW kalau pas doa sesuatu yang sangat penting itu sampai tangannya itu diangkat sangat tinggi ya, di atas kepala beliau, sangat tinggi seperti itu. Kalau benar-benar berarti doanya itu sungguh-sungguh. Lah kalau doa tangannya tidak diangkat, apalagi tangannya itu diletakkan di pahanya saja ya, kayak orang niat ya, empleh ya, yang empleh ya, mau kayak temenan orang niat gitu. Kita aja misalnya ada kebutuhan sama orang penting, itu kan mestinya kan meyakinkan kan sungguh-sungguh, aku itu kebutuhan begini, tolong ini kan temenanan. Nah kalau kita misalnya ada keperluan kemudian kok biasa-biasa begitu, ya orang yang kita hadapi ya biasa-biasa aja, ini paling orang serius itu kan begitu. Lah kita doa juga begitu serius, tanda keseriusan doa dengan mengangkat kedua tangan. Ar-rabi'u khamdu shawti bainal mukhafadati wal jahri. Yang keempat yaitu melirikkan suara ya, di antara sangat lirih dan keras. Jadi jangan terlalu lirih sekali juga jangan, terlalu keras juga seperti orang berteriak-teriak juga jangan. Nah kalau doa untuk bareng-bareng ya dikeraskan supaya makmum ini bisa mengami. Kalau misalnya jadi imam doanya dikeraskan supaya makmumnya dengar, supaya bisa mengamini. Jangan imam doanya diam saja, jangan. Makmumnya tidak tahu doanya apa ini. Karena mau supaya tahu ya kan, imam itu sebetulnya doanya itu apa kan begitu.
Lah terus doa imam doanya bahasa Arab itu yang penting kita kalau tidak paham ya berarti harus keluar berarti doanya itu kira-kira begini kan begitu kita mengalami. Al-khamis Allah yatakallafa saja wa qafasa bi ayat tidak fi doa. Nah, yang kelima itu adabnya tidak keterlaluan membuat sajak-sajak syair-syair doanya itu. Maksudnya keterlaluan di dalam membuat bahasa-bahasa ini tidak harus seperti itu. Jadi yang penting apa? Wal aula ayat tasra ala da'watil ma'thurah. Yang paling utama itu doa-doa yang maksur yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa-doa itu kan banyak di dalam hadis-hadis itu. Bukan doa ini begini. Nah, itu paling bagus itu. Nah kalau misalnya tidak hafal, ya berarti paling tidak kita doa itu sesuai dengan kerentek kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu didoakan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada selanjutnya asadisu at-tadarru wal khusyuk wa rahbah, yaitu tadarru bahasa Jawa itu DPDP itu maksudnya merendahkan diri di hadapan Allah. Ini tidak merasa saya itu orang hebat, saya itu masih bisa melaksanakan, enggak. Jadi merasa sudah dirinya itu orang yang rendah. Dan merendahkan diri di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang baik, ya. Itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Itu malah sesuatu yang baik, karena seorang hamba itu sudah selayaknya menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khusyuk, ya. Doa sambil doanya itu kemenanan, ambil khusyuk begitu. Jangan doanya itu bagaimana, pikirannya bagaimana, ya kan? Maksudnya dungane misalnya ya Allah berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, tapi pikirannya itu belayar kemana-mana, mikir urusan lombok, mikir urusan berambang, mikir urusan ya, jadi disinkronkan ya antara ucapan lisannya dengan pikirannya. Ya, jadi kalau doa itu disinkronkan lisannya dengan pikirannya supaya nyambung benar-benar. Kemudian karena apa Allah SWT berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka orang-orang beriman ini segera melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka berdoa kepadaku, kata Allah, dalam keadaan senang kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi antara berharap dan antara takut, antara khauf dan roja. Jadi maksudnya berharap supaya doanya ini benar-benar dikabulkan. Kemudian juga takut misalnya Allah tidak ridho terhadap doa itu. Jadi antara berharap dan antara takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kami. Jadi maksudnya ketika doa itu berkonsentrasi, ya. Jadi apa yang diucapkan oleh lisannya dikonsentrasikan dengan pikirannya. Kemudian yang ke-7 yaitu asabiu ayyuzima bil talabi wa yuqina bil ijabah wa yusaddiqu rajahu fiha, yaitu mantep ya, tentang apa yang didoakan itu dan yakin Allah Ta'ala akan mengijabahi doanya. Kemudian membenarkan harapannya itu bahwasanya Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Jadi kita ini harus yakin apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang itu pesimis itu maksudnya tidak begitu yakin, ya kan? Aku doa ini paling tidak dikabulkan, itu kan tidak boleh itu ya. Jadi misalnya kamu doanya apa? Saya berdoa supaya biar rezekinya lancar.
biar dikasih kesehatan, diangkat penyakitnya misalnya. Nah, tapi kemudian seorang mungkin katanya, jangan begitu. Nah, tidak ada istilah kata tidak mungkin itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau sudah berdoa itu yakinnya begini, kalau saya itu oleh Allah Ta'ala digerakkan untuk berdoa, maknanya Allah Ta'ala itu sudah menyiapkan saya untuk mengabulkan doa saya. Pati-pati kita itu atine itu digerakkan untuk berdoa, berarti maknanya Allah Ta'ala sudah menyiapkan ijabah atau pengabulan doa kita. Karena yang menciptakan semuanya ini Allah Ta'ala, yang menggerakkan orang itu Allah Ta'ala, yang menggerakkan hati kita berdoa Allah Ta'ala, yang menggerakkan lisan kita berdoa juga Allah Ta'ala. Makanya kita harus keyakinan seperti itu. Maka ulama ini mengatakan, ada ulama namanya Syekh Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan, jangan sampai orang itu merasa doanya itu tidak dikabulkan karena dia itu ada kekurangan atau maksiat kepada Allah. Iblis saja, iblis itu berdoa sama Allah Ta'ala, padahal pada waktu itu Allah dalam murka pada iblis, itu masih berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya iblis. Jadi iblis itu doa sama Allah, doanya diterima. Yaitu apa? Kan awalnya itu kan begini, iblis itu kan apa? Dan juga para makhluk-makhluk ketika Allah Ta'ala sudah menciptakan Nabi Adam, disuruh semuanya untuk bersujud. Semuanya sujud, malaikat sujud, siapa sujud? Kecuali iblis. Nah, kemudian Allah Subhanahu murka sekali. Murkanya itu apa? Murkanya itu akhirnya iblis itu diusir dari neraka, diusir dari surga. Jadi aslinya iblis, malaikat-malaikat itu dulunya itu tinggal di surga. Nah, setelah diusir ini iblis ini berdoa sama Allah Ta'ala supaya apa? Supaya diberikan waktu tenggang sampai nanti hari kiamat. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak mematikan iblis sebagaimana Allah mematikan Nabi Adam atau manusia. Ini doanya iblis itu. Maka iblis itu, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, berikanlah aku tempo sampai hari dibangkitkan, maksudnya sampai hari kiamat. Maka Allah mengabulkan, qala innaka minal munzirin. Wahai iblis, sungguh engkau akan diberi tempo. Jadi iblis saja doanya itu masih dikabul. Cuman karena iblis itu tidak baik, tadi itu kan doa pertama diusir dari surga, ya kan? Lah, berdoa sama Allah supaya diberi tempo, maksudnya umurnya itu panjang sampai nanti hari kiamat. Nah, sudah dikabulkan kan? Kalau iblis itu kemudian doa lagi, doa yang baik misalnya, mungkin dikabulkan juga oleh Allah Ta'ala. Sayangnya iblis itu doanya buruk apa? Doanya iblis itu, doa buruknya itu, ya Allah, karena engkau menyesatkan aku gara-gara Adam ini, maka aku akan sesatkan semua anak turunnya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, sehingga semuanya tidak ada yang mendekat kepadamu. Jadi janjinya iblis itu seperti itu. Tadi kan sudah, padahal doanya sudah dikabulkan. Harusnya kan doanya baik kan? Ya, terus dikabulkan, terus berterima kasih. Tidak, masih dendam sama Nabi Adam. Doa yang buruk ya, akan menyesatkan anak cucunya Nabi Adam. Maka Allah tambah murka ini. Terus tadi sudah murka, berdoa masih diterima, doanya malah buruk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, amla'anna jahannama, sungguh akan aku isi penuhi neraka jahanam itu dengan engkau dan juga anak keturunannya Adam yang ikut kepada engkau. Itu ya. Jadi
Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu hanya tambah murka. Maksudnya berarti iblis itu divonis masuk neraka. Nah, itu awalnya iblis divonis masuk neraka itu ya karena itu sudah berdoa dikabulkan, malah berdoa buruk. Doa buruknya apa? Umurnya panjang iblis itu mau digunakan untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Jadi Allah kalau tambah jengkel lagi, tambah marah lagi, tambah murka. Nanti aku masukkan ke dalam neraka. Jadi maksudnya begini, iblis saja yang awalnya dimurkai oleh Allah Ta'ala berdoa saja dikabulkan, apalagi kita. Seburuk-buruk kita itu ya lebih buruk apa iblis ya kan. Tidak ada orang lebih buruk daripada iblis, itu tidak ada. Kalau ada orang kadang-kadang jengkel ya kan, wah itu kelakuannya kayak iblis ya ini. So, ada kan begitu ya kan ya, itu tidak ada tuh, tidak ada orang yang kelakuannya seperti iblis, itu tidak ada. Itu terlalu berlebih-lebihan ya kan. Tidak boleh kok menyamakan orang. Misalnya apa saja itu tidak ada yang kelakuannya itu lebih buruk daripada iblis. Nah, jadi tadi lah keyakinan kita itu dikabulkan itu maksudnya bagaimana? Sekarang ini masanya pengabulan doa itu tidak mesti orang berdoa sekarang langsung dikabulkan, belum tentu. Ya. Jadi pertama mengabulkan doa itu kadang-kadang memang langsung dikabulkan. Ya. Misalnya ya Allah turunkanlah hujan, langsung turun. Atau ya Allah hentikanlah hujan, langsung berhenti. Itu bisa seperti itu langsung. Ada kalanya Allah Ta'ala mengabulkan tetapi waktunya lama. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa supaya nanti anak keturunannya itu menjadi pemimpin, ya, menjadi anak keturunannya itu menjadi pemimpin seluruh makhluk, yaitu turunnya Rasulullah SAW, itu dikabulkannya setelah ribuan tahun. Padahal Nabi Ibrahim itu kan setelah berada di Mekah itu berdoa kepada Allah supaya anak keturunannya itu yang nanti memimpin di kota Mekah, tapi belum dikabulkan. Baru setelah Rasulullah SAW lahir baru dikabulkan. Berarti ini membutuhkan waktu ribuan tahun. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria ya, untuk berdoa supaya memiliki keturunan itu sampai 40 tahun baru diijabahi. Padahal seorang nabi ya. Nah, maka kita itu jangan saya berdoa belum dikabulkan, Nabi aja mengabulkannya itu waktunya lah, apalagi kita. Ya. Tapi kita juga harus yakin bahwa kita juga akan dikabulkan doanya. Jadi ada kalanya cepat, ada kalanya lambat, ada kalanya doa itu diganti dengan yang lebih baik lagi. Misalnya orang berdoa, ya Allah berikanlah saya itu supaya misalnya anak saya itu kerja keterima menjadi PNS atau pegawai negeri, ya kan? Tapi oleh Allah Ta'ala itu akhirnya tidak dijadikan pegawai negeri, akhirnya dijadikan misalnya dijadikan petani gitu. Karena mungkin ketika dia jadi petani itu lebih baik. Atau sebaliknya, ya Allah jadikan anak saya itu jadi petani yang sukses supaya lahannya itu bisa subur, bisa ternyata malah diterima jadi pegawai negeri. Nah, itu bukan berarti doanya tidak nyambung, tapi apa? Itu maknanya Allah Ta'ala melihat di dalam sesuatu itu yang didoakan itu kurang baik, maka diganti dengan yang lebih baik lagi. Contohnya mana misalnya jalur tujuh, ya kan? Nah, ya Allah jodohkanlah saya dengan si fulana. Doanya begitu. Nah, ya Allah terus bar sholat doanya ya begitu terus. Bar sholat kaya ono. Wiridan setelah itu doanya seperti itu terus. Ternyata tidak jadi dengan si fulana, akhirnya dengan yang lainnya, dengan Siti misalnya. Nah, berarti apa? Karena memang Allah Ta'ala tahu Siti itu lebih baik bagi kamu daripada kamu nikah dengan si fulana. Begitu.
Jadi jangan kemudian doa itu maksa ya. Doa yang memaksa, maksudnya ya Allah jadikan aku dengan si fulana, kalau tidak lebih baik matikan aku saja ya. Atau kalau tidak lebih baik aku tidak berjodoh dengan siapa-siapa. Itu namanya doa maksa itu ya. Belum tentu kita itu melihat sisi calon saya itu baik, itu kan menurut kita, menurut Allah Ta'ala belum tentu ya kan. Makanya doa itu tetap berdoa seperti itu, tetapi masalah nanti jodohnya siapa itu nanti Allah yang akan menentukan itu. Yes. Kemudian kalau misalnya doanya itu tidak segera dikabulkan, tidak juga dikabulkan dalam waktu yang lama, tidak juga diganti dengan sesuatu yang lebih baik, maka doa itu akan dikabulkan nanti di akhirat ya. Nah, ini ya, jadi makanya orang banyak doa itu nanti tabungan di akhiratnya itu tambah banyak. Misalnya orang itu belum punya anak, doa terus sampai meninggal dia tidak punya anak. Nah, terus bagaimana? Nanti dia akan mendapat anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik-baik nanti di akhirat. Ya. Jadi begitu. Jangan kemudian saya sudah tidak mungkin, tetap doa saja. Nanti dapatnya itu nanti di akhirat. Karena juga orang mestinya berdoa, ya Allah berikan saya jodoh, berikan jodoh. Tapi nanti jodoh terus sampai mati dalam keadaan jomblo. Ya. Nah, kalau itu nanti jomblo, nanti bagaimana? Berarti nanti jodohnya nanti di akhir. Ya. Kemudian selanjutnya adabnya doa. As-samin ayyuha habib doa wa yukarrir salatan. Wala yastaqbil ijabah. Yang kedelapan yaitu jubat itu maksudnya terus menerus, Pak. Jangan doa itu sekali saja. Kemudian mengulanginya 3 kali paling tidak. Jadi hal-hal yang penting itu diulang 3 kali. Kemudian jangan menganggap kita itu lama dikabulkan. Pokoknya sebenarnya doa terus menerus. Barangnya itu kalau di dalam bahasa Arab itu man walaja orang itu yang terus mendodok pintu, nanti dia akan masuk, akan dipersilahkan masuk. Maknanya apa? Orang itu kalau terus menerus berdoa nanti tetap akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi terus menerus, jangan bosan. Ya. Atau ada orang misalnya saya mau doa sebanyak 5 kali. Kalau 5 kali tidak diijabahi, sudah saya tidak mau doa lagi ya. Nah ini motong itu tidak boleh seperti itu. Ya terus begitu ya. Belum berhasil terus doa terus begitu. Jangan pernah merasa putus asa. Kemudian adab yang ke-9 at-tasiu ayat Fatihah addu'a bi dzikrillah ta'ala wa bi sholati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da alhamdulillahi wa sananya alaihi. Yaitu dimulai kalau bisa dengan berzikir kepada Allah. Jadi zikiran seperti tadi itu bersolat, jangan langsung bersolat assalamualaikum langsung doa, jangan assalamualaikum zikiran dulu astagfirullahaladzim terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, baca ayat kursi, baca Fatihah, baca la ilaha illallah. Setelah itu baru berdoa ya. Kemudian ketika berdoa dimulai dengan alhamdulillah, kemudian setelah itu baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah itu maknanya memuji Allah. Ya, sebelum kita itu minta kan muji-muji dulu, Pak. Ya. Misalnya kita ketemu sama orang ada keperluan, kita kan muji-muji dulu. Setelah itu baru minta, jangan langsung tiba-tiba assalamualaikum. Monggo ada apa? Saya itu mau begini-begini. Orang muji orang tidak ada apa-apanya, langsung to the point ya. Jangan begitu.
ada muji-mujinya Allah dulu, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu paling baiknya wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling bagus tawasul itu dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah paling bagus itu. Makanya setelah baca Alhamdulillah, baca solawat, kemudian doanya itu apa? Dibaca. Nah nanti diakhiri juga begitu, diakhiri dengan baca sholawat, diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya pokoknya memuji Allah, bisa dengan alhamdulillahirabbil alamin, bisa dengan bahasa hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah dan seterusnya. Pokoknya isinya adalah memuji kepada Allah. Ya sholawat juga begitu, terserah mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga boleh, mau membaca sholawat narian juga boleh, membaca sholawat al-fatih juga boleh, terserah. Yang penting dimulai dengan bacaan sholawat. Dan nanti juga begitu, diakhiri dengan sholawat dan membaca alhamdulillah. Wa al-asyru adab yang ke-10 wa huwa ahamuha wal aslu fil ijabah wa huwa at-taubah wa raddul madhari wal iqbal ala Allah Ta'ala. Ini yang ke-10 yang penting kata Imam Ghazali, yang paling penting dan pokoknya di dalam dikabulkan doa yaitu apa? Yaitu bertobat. Jadi sebelum doa itu tobat dulu. Supaya apa? Supaya ya kalau sudah dosanya hilang kan gampang, nanti tinggal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian raddul madzalim, mengembalikan kezaliman. Maksudnya kalau berbuat zalim kepada orang lain, minta maaf, minta diikhlaskan, minta supaya permasalahan itu diselesaikan begitu. Ini supaya doanya itu dikabulkan. Jadi banyak jalur ngapurone kepada orang lain. Kemudian wal iqbalu ala Allah, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsentrasi sungguh-sungguh. Jadi jangan noleh-noleh, jangan pikirannya itu kemana-mana, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab-adabnya doa. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwasanya juga doa ini bisa menolak qadha, ketetapan. Makanya dikatakan qadha itu ada qadha mu'allaq, ada qadha mubram. Qadha mubram itu sesuatu yang sudah pasti. Kemudian ada qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu maknanya sesuatu yang digantungkan. Kalau dia itu berdoa maka akan dikabulkan. Tapi kalau dia tidak berdoa, dia tidak dikabulkan. Ini namanya qadha mu'allaq. Nah, terus qadha mubram dan qadha mu'allaq itu bagaimana kita taunya? Yaitu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sesuatu ini bisa diubah atau tidak, itu semuanya sudah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita itu berusaha, berikhtiar. Ada masalah apa kita berdoa supaya apa? Siapa tahu di situ adalah qadha mu'allaq atau qadha itu yang digantungkan dengan doa. Kalau si fulan doa nanti dikabulkan, kalau si fulan tidak doa tidak dikabulkan. Dari itu. Maka kita terus-menerus berusaha dengan doa. Kemudian doa ini ya, bisa juga dengan tawasul, dengan amal-amal soleh. Jadi misalnya begini, ya Allah kabulkanlah doa saya ini. Nah, saya itu sudah melakukan amalan begini. Kalau amalan ini engkau terima ya Allah, maka kabulkanlah doa saya. Itu namanya doa dengan tawasul. Tawasul itu bisa dengan Rasulullah SAW, bisa juga dengan amal soleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Ya. Jadi ini cerita nih, ada 3 orang itu karena kemalaman akhirnya masuk ke gua. 3 orang setelah masuk ke gua, tiba-tiba ada batu besar menutup pintu gua itu. Jadi apa batu gludung. Guanya itu akhirnya tertutup batu. Grek. Lah wis nang jero malah ora bisa tidak bisa keluar. Akhirnya 3 orang itu kemudian bermusyawarah. Kita berdoa saja dengan amal baik kita. Maksudnya apa? Kita tawasul supaya
doa kita dikabulkan dengan wasilah amal ibadah kita. Akhirnya salah satu orang itu kemudian berdoa. Doanya itu apa? Ini berarti didengarkan, ya? Saya didengarkan. Nanti dongengnya setelah ngaji. Dongengnya nanti setelah ngaji. Nah, yang pertama doanya itu begini. Ya Allah, saya itu sangat bekti kepada orang tua saya. Saya tidak pernah makan dulu sebelum orang tua saya makan. Sampai saking bektinya itu, suatu ketika orang tua saya itu ketiduran, belum sempat makan. Akhirnya apa? Akhirnya saya itu tidak makan, ya, sampai anak-anak saya itu mau makan, itu saya dihibur sama istri saya supaya dia anak-anak itu tidur terlebih dahulu, supaya apa? Supaya saya itu tidak makan terlebih dahulu daripada kedua orang tua saya. Dan saya tunggu sampai mereka itu bangun, tidak saya bangunkan. Setelah mereka itu bangun, kemudian makan, barulah saya dan anak-anak saya berani makan. Seandainya amal ini engkau terima ya Allah, maka geserlah batu tersebut supaya kami bertiga bisa keluar. Akhirnya benar langsung itu, begitu doa itu langsung batu bergeser, begitu. Tetapi masih belum bisa untuk keluar, baru sedikit. Kemudian satu orang lagi berdoa lagi. Doanya begini, ya Allah, saya ini punya seorang yang sangat saya cintai, seorang perempuan yang sangat saya cintai. Saya itu sudah berusaha bagaimana supaya dia itu mau terhadap saya. Sampai suatu ketika perempuan itu berada dalam keadaan kesusahan ekonomi, susah. Akhirnya kemudian apa? Kemudian dia mau minta uang kepada saya. Ya, maka saya katakan ya, asalkan saya berhubungan dengan kamu. Maksudnya istilahnya apa? Berhubungan suami istri. Sampai ketika saya itu, akhirnya ya karena kepeksa, akhirnya perempuan itu ya sudah enggak. Nah, ketika saya itu sudah bersiap-siap untuk melakukan hal seperti itu, nah, kemudian perempuan itu mengatakan, wahai hamba Allah, janganlah engkau pecah keperawanan itu kecuali dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Akhirnya saya itu tergetar, sehingga saya itu tidak berani menyentuhnya sama sekali. Sehingga aku mengatakan kepada perempuan itu, sudah pulang saja kamu, apa yang aku berikan itu sudah milik kamu, sudah saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau seandainya itu adalah amal baik saya dan engkau terima amal itu, maka bukakanlah batu besar itu. Jadi ini maksudnya orang itu kalau meninggalkan maksiat itu termasuk amal soleh. Akhirnya benar, batu besar itu bergeser, tapi sedikit gitu. Masih belum sempat untuk bisa keluar, belum cukup. Nah, jadi orang itu kalau mau maksiat, kemudian tidak jadi, itu berarti termasuk amal soleh. Orang misalnya mau minum minuman keras, wes dipegang gelasnya, sudah tinggal diminum aja, saya takut kepada Allah. Nah, jadi tidak dijadi, itu berarti termasuk amal soleh. Orang misalnya mau pergi ke tempat-tempat maksiat, ya, tempat maksiat, dijak koncone, pas Pak dibayari dari mlebu, tapi akhirnya tidak jadi. Saya takut kepada Allah, itu juga termasuk amal soleh. Nah, yang ketiga ini berdoa lagi. Doanya begini. Ya Allah, saya itu punya banyak pekerja, dan setiap saya itu orang-orang itu menyelesaikan pekerjaannya, maka saya kasih mereka upahnya. Tetapi ada satu orang ini tidak mengambil upahnya. Jadi masih ada orang yang belum mengambil upahnya. Akhirnya apa? Upahnya itu saya investasikan, saya putar duitnya sampai jadi banyak. Nah, bertahun-tahun kemudian kuli saya yang tadi itu tidak saya kasih upahnya, itu datang kepada saya. Dia mengatakan, wahai Allah,
berikanlah upahku. Maka aku katakan kepada dia, ini upahmu, itu kambing yang banyak itu upahmu, itu apa ini semua upahmu. Maka orang itu mengatakan, Pak, ini jangan bercanda, saya kan ingin minta uang upah saya saja. Kata orang itu yang bosnya ini, tidak, saya tidak bercanda, uang kamu itu saya investasikan terus-menerus, saya putar sehingga akhirnya jadi seperti itu, jadi kambing-kambing, jadi banyak ini seperti ini. Nah, ini semua diambil, semua dibawa, tidak ada yang disisakan sama sekali. Maka dia itu mengatakan, ya Allah, seandainya ini adalah amal soleh yang engkau terima, maka bukakanlah batu besar itu. Akhirnya benar batu besar itu berbuka dan bisa untuk 3 orang itu bisa kalau ini namanya apa? Doa dengan wasilah amal soleh. Makanya kita kalau misalnya punya amal soleh itu bisa nanti untuk sebagai wasilah doa. Dalam keadaan susah teman, akhirnya nanti doanya apa? Ya Allah, saya itu pernah beramal seperti ini. Kalau amal saya itu engkau terima, maka saya minta seperti ini. Itu boleh. Itu namanya doa dengan wasilah amal soleh. Kemudian doa itu paling bagus itu, ya, itu paling bagus lagi kalau orang itu mendoakan kepada orang lain. Jadi kalau orang mendoakan orang lain tidak ada ruginya, bahkan beruntung. Dalam hadis dikatakan, dakwatul mar'i al-muslim bi akhihi bi dhahiril ghaib mustajabah. Doanya seseorang muslim kepada saudaranya sesama muslim tanpa saudaranya mengetahui, itu doanya itu dikabulkan. Jadi sampai misalnya mengenai doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi doa untuk orang lain supaya selamat, supaya orang lain sehat, supaya orang lain diberikan rezeki yang lapang, diberikan keluarga yang sakinah, itu boleh seperti itu. Nah, dan doa seperti itu ini adalah doa yang mustajab. Inda rasihi malakun wa kalul mulamata li akhi bi khairin qala malakun wa kalubi amin walaka bimithli. Ketika orang itu berdoa, itu di sebelah kepala orang itu ada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang berdoa itu berdoa kebaikan kepada saudaranya, maka malaikat yang berada di kepalanya itu mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah doanya, walaka bimisli, dan kamu mendapatkan semisal dengan apa yang kamu doakan kepada saudaramu. Jadi kita itu mendoakan orang lain supaya sehat, berarti nanti malaikat itu juga mengatakan amin ya Allah, dan juga dia supaya diberi kesehatan. Kita mendoakan orang lain supaya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti juga malaikat itu mendoakan, ya Allah, si fulan juga mudah-mudahan engkau berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya kita selain kita itu berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga berdoa untuk kebaikan orang lain. Misalnya tambah doa sama saya dicawel ya. Mudah-mudahan misalnya ini Yasin ini sehat terus, biar istiqomah, kan begitu didoakan. Dan teman-teman juga begitu, teman-teman ilmi juga begitu. Jadi ya Allah, engkau kabulkan doaku, dan juga mudah-mudahan teman-teman anggota ilmi semua sehat semua, ya kan? Semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan segala urusannya, ditetapkan di dalam iman Islam. Kalau misalnya nanti sudah saatnya wafat dalam keadaan husnul khotimah, itu doa seperti itu. Lah kita doa seperti itu, malaikat di belakang kita itu juga akan mengatakan amin, dan kamu mendapatkan sebagaimana yang kamu doakan tersebut. Ya, jadi ini doa-doa tentang masalah doa. Artinya kita ini terus-menerus banyak-banyak berdoa, dan jangan pernah merasa putus asa, ya. Karena misalnya berdoa belum diijabai, itu bukan berarti tidak diijabai. Orang itu kalau berdoa maknanya akan diijabai. Tapi kapan doa itu diijabai, yaitu Allah Ta'ala yang tahu rahasianya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang diberikan nanti di akhir. Ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tanya jawab, masalah doa boleh ataupun masalah yang lain, monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab tadi masalah tentang doa yang tangan diangkat. Kan hampir mayoritas atau kebanyakan doa kalau sudah selesai misalnya itu tangan dihadapkan ke wajah terus baca misalnya Wassalamualaikum alhamdulillahirobbilalamin terus al-fatihah. Nah ketika fatihah itu tangan biasanya nggak mengena lagi ditaruh dan nanti setelah berdoa yang kedua itu tangan baru diangkat lagi. Dan padahal saya pernah dengar Habib Hasan Maulid itu, padahal yang namanya Fatihah itu kan doa yang lebih mustajab dan di situ ada kandungan-kandungan doa yang banyak intinya raja Allah. Nah itu sebenarnya hukum doa itu waktu Fatihah itu sebenarnya terus tangan diangkat atau ditaruh katanya. Ya, jadi masalah tadi ya, setelah orang itu kan doa, setelah berdoa biasanya baca al-fatihah gitu. Nah kemudian ketika al-fatihah itu apakah tangannya ditaruh ataukah tangannya tetap diangkat? Setelah itu kan nanti doa ya. Jadi ini memang ada beberapa ulama yang mengatakan karena Fatihah itu adalah doa juga, karena itu adalah doa ihdinas shiratal mustaqim, atau di dalam Al-Fatihah itu ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, maka sebagian ulama kemudian mengatakan ini tetap tangannya itu tetap di atas karena itu kesunatan. Kemudian misalnya pun menganggap Fatihah itu istilahnya jeda ya, di antara dua doa itu misalnya tangannya tidak diangkat juga tidak apa-apa. Jadi itu dua pendapat ulama. Jadi yang menganggap bahwasanya Fatihah itu juga termasuk doa, maka itu tangannya tetap diangkat di atas. Kalau misalnya menganggap bahwasanya Fatihah itu adalah jeda di antara dua doa, maka tangannya ditaruh tidak apa-apa. Nah, terus bagaimana yang benar? Semuanya benar karena semuanya memiliki dalil sendiri-sendiri. Jadi biasa di dalam masalah furu, masalah berbeda, apalagi cuma ini kan masalah adab saja ya. Ini bukan masalah sunnah atau tidak sunnah, ini masalahnya adab. Nah, adab itu mesti ada perbedaan di antara para ulama. Kalau kita misalnya mengikuti satu pendapat, ya kita ikuti, tidak apa-apa itu seperti itu, tetapi tidak menyalahkan pendapat yang lain. Itu namanya perbedaan di dalam masalah adab. Jadi perbedaan itu nanti ada adab, ada sunnah, ada wajib. Wajib itu nanti perbedaannya ada yang furu', ada yang usul. Kalau yang furu' maksudnya dalam cabang-cabang agama itu berbeda itu sudah tidak apa-apa. Yang tidak boleh berbeda itu di dalam usul atau pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu maksudnya seperti sholat 5 waktu, tidak boleh sholat itu ditambah jadi 7 waktu atau dikurangi jadi 3 waktu, itu tidak boleh. Ya, itu. Insya Allah semakin. Monggo, ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya bertepatan dengan tahun baru gitu ya Pak ya. Ya. Akan ada yang acara tukar kado gitu. Itu gimana hukumnya? Apa sih maksudnya ya supaya ya biar sahabat-sahabat kita tahu gitu ya Pak ya. Yang kedua, gimana kalau sholat minta petunjuk itu apakah harus malam, apakah siang atau bebas gitu. Terima kasih. Ya. Jadi itu tadi pertama adalah tahun baru. Jadi tahun baru kemudian tukar kado. Nah, tukar kado. Nah, ini bagaimana masalah tukar kado ketika tahun baru itu? Jadi begini, sebetulnya kita ini kan umat Islam itu punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijri, yaitu tanggal 1 Muharram, 1 Muharram. Nah, itu tahun baru. Nah, kemudian di sini itu sudah berlaku semuanya, itu tahun barunya itu sudah mengikuti agama yang lain sebetulnya. Jadi bukan
bukan dari agama Islam. Nah, terus karena ini sudah berlaku seperti itu dan seluruh dunia seperti itu, maka para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya berarti kita ya tahun barunya harus Islam saja. Nah, kalau misalnya ini hukumnya tidak boleh dan sebagainya. Nah, ada juga yang memperbolehkan karena sudah umum, ini sudah perkara itu sudah sangat-sangat umum dan sudah tidak bisa dibedakan lagi ini apakah ini ajaran agama lain atau ini cuma ajaran secara umum. Nah akhirnya bagaimana? Akhirnya berbeda pendapat ya, masalah-masalah seperti ini. Cuman kalau lebih hati-hatinya ya, masalah tahun baru itu kita tidak, yang tahun baru ini maksudnya tahun baru Januari, kita tidak usah ikut merayakan, itu lebih selamatnya. Nah terus kalau misalnya masih ada orang yang merayakan seperti itu, ya sudah, itu dia memiliki pendapat yang berbeda. Nah kemudian masalah tukar kado, ya tukar kado itu kalau niatnya itu artinya sekedar istilahnya yo sama-sama memberi hadiah, itu tidak apa-apa karena di dalam hadis sudah ya tahabu, saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai, maksudnya saling menyayangi satu sama lain, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kemudian tukar kadonya itu maksudnya ada ritual-ritual khusus, ya berarti maksudnya itu kalau tahun baru itu berarti ritualnya begini, ritualnya tidak, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar ya pokoknya karena konco, karena ada teman, ada saudara, ada apa kenalan, kemudian dia ngasih kado, ya kasih kado, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak diniati sebagai ritual di dalam khusus di dalam tahun baru. Ya, kalau seperti itu. Kemudian masalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu kapan saja? Ya. Karena ini tapi karena sholat istikharah itu adalah sholat sunnah, dzatu sababin mutaakhirah. Mutaakhirah itu maksudnya sebabnya itu nanti. Ya, jadi kita punya niatan sekarang, kan ijabahnya nanti istikharah. Maka sholat istikharah itu tidak boleh dikerjakan khusus setelah sholat subuh sampai nanti matahari itu meninggi, ya. Dan juga tidak boleh dikerjakan setelah sholat asar sampai nanti masuk waktu maghrib. Ya. Jadi itu saja yang tidak boleh dikerjakan itu ba'da sholat subuh sama ba'da sholat asar, itu aja gampangnya begitu. Tapi kalau yang lain, misalnya siang, ba'da zuhur boleh, ya kan? Asar sebelum sholat asar, qobliyah asar, kemudian sholat istikharah 2 rakaat boleh seperti itu. Ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh. Terus pas sholat duha, sekalian sholat duha 4 rakaat, terus nanti ditambahi sholat istikharah 2 rakaat juga boleh. Nah, jadi istikharah itu kapan saja bisa dikerjakan kecuali di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat sunnah, yaitu ba'da sholat subuh sama ba'da sholat asar, itu saja. Ya. Mungkin ada yang lain silakan. Nah, Pak Kiai, misalnya Pak Kiai, nah kan aslinya kaya kula kan itu yang gitu, tapi kula gitu medel-medel karang darurat micet kan mesti sisan ngaos ora medel micet terus istilahnya dosa napa pripun niku. Ya ini masalah iddah ini ya, ini supaya kita tahu masalah iddah ini. Jadi iddah itu begini, iddah itu kalau perempuan ditinggal suaminya atau diceraikan suaminya, itu berarti dia berkewajiban iddah. Nah, iddahnya itu kalau misalnya iddah karena cerai, itu kalau masih punya siklus haid berarti 3 masa suci. Kalau tidak punya masa haid berarti 3 bulan komariah. Ya, 3 bulan komariah. Kalau misalnya suaminya itu meninggal dunia, ya, maka iddahnya itu yaitu 4 bulan 10 hari, ya. Arba'ata asyhurin wa asyra. Nah, jadi 4 bulan 10 hari. Berarti 4 bulan itu 120 dino, ya. Kemudian tambah 10 hari berarti 130 hari, itu iddah. Kemudian karena juga suaminya meninggal, bukan hanya iddah, tapi ada bahasanya itu musut, ya. Nah, ini musut itu maksudnya dalam keadaan kusut, maksudnya apa? Tidak boleh pakai wangi-wangian,
di rumah itu. Kemudian tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang mencolok. Pakaiannya aja yang bling-bling, ada yang warna-warni. Pakaiannya apa? Hitam begitu. Misalnya kalau misalnya tidak ada hitam, ya paling tidak putih. Jadi tidak pakaian-pakaian yang berwarna-warni. Nah, itu. Ini nanti maksudnya bu pelajaran itu ya, kalau kalian mau. Nah, kemudian iddah itu apa? Nah, maksudnya di rumah itu terus di situ, kecuali benar-benar ada sesuatu yang darurat, misalnya harus pijat. Kalau kira-kira pijat itu misalnya bisa di rumah, misalnya uang bisa mau datang, ya sudah. Kalau bisa sampai pijat karena saya sedang ada, ya perlu nyenangan yang ke rumah saya, begitu. Lah kok nanti memang tidak bisa pekerjaan itu dikerjakan di rumah, harus keluar, maka boleh keluar dengan menutup aurat. Kemudian setelah itu langsung segera kembali pulang ke rumah lagi, ya gitu. Jadi jangan malah bulan kemana-mana itu. Nah, bahkan ini kalau bisa ngaji itu sebetulnya tidak harus ya. Tidak harus, karena ini bukan termasuk yang darurat, karena kan ngaji itu bisa di rumah, misalnya nyetel radio juga bisa, nyetel HP juga masih bisa begitu. Nanti kalau untuk ke depan, saran saya untuk Mbak, nanti ngajinya sih kalau sudah iddahnya selesai. Ngaji itu masjid aja. Ya sama juga ngaji di masjid, kalau bisa lebih baik begitu. Bahkan begini masalahnya, para ulama mengatakan sampai orang yang iddah itu, yang iddah karena suaminya meninggal, itu untuk ziarah ke makam suaminya saja tidak diperkenankan kecuali selesai iddahnya selesai. Jadi itu makanya misalnya suaminya meninggal, tidak usah ziarah ke suaminya, tidak usah. Nanti kalau iddahnya sudah selesai, baru nanti ziarah ke makam suaminya. Itu seperti itu. Jadi ini maksudnya buat hati-hati ya kan. Kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang ya karena belum tahu ya dimaklum. Tapi nanti kita sudah tahu, ini diperhatikan, termasuk ngaji di masjid apa-apa itu. Karena ini kan ngajinya itu kan bukan sesuatu yang benar-benar fardu ain. Maksudnya aku tidak tahu nih, ya, kalau tidak tahu benar tanya sama orang yang ada di situ bisa. Kalau misalnya benar-benar ya kalau bisa ya, istilahnya itu manggil orang, ya dipanggil orang itu ke rumah. Kalau misalnya tidak bisa benar-benar sesuatu yang darurat, maka keluar. Termasuk ngaji itu kalau bisa tidak usah selama masa iddah ya. Kecuali tadi itu kerja yang memang kerjanya itu benar-benar tidak bisa di rumah, benar-benar dia itu boleh keluar, tetapi nanti setelah itu nanti pulang kembali ya. Terus ketika iddah tidak boleh menerima lamaran, misalnya ataupun ngomong begini-begini tidak boleh ya kan. Karena ini masih masa iddah, apalagi sampai menikah ada orang masih masa iddah terus dia menikah, ini tidak boleh, itu nanti jadinya zina. Karena berarti waktunya belum selesai ya kan. Nah iddah itu terus di rumah itu untuk apa? Di rumah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti oleh Allah taala diberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi itu bukan berarti mesti kudu nikah mana ya, bukan. Ya maksudnya lebih baik itu maksudnya mungkin dengan seperti ini nanti ibadahnya tambah khusyuk, ibadahnya tambah semangat, rezekinya lebih baik lagi kan begitu. Jadi supaya berarti orang itu iddah itu tempatnya tirakat, tempatnya tirakat itu mujahadah, penuh dengan mujahadah. Nah, nanti kalau sudah selesai kan ini cerita dulu ibu saya kan juga, bapak saya kan wafat terus saya katakan pertama itu jangankan keluar rumah, jangankan pergi-pergi ya kan, keluar rumah saja nyapu itu anaknya, nyapu di luar itu maksudnya itu. Saking kita itu menjaga supaya ibu itu tetap berada di dalam rumah. Nah, kemudian tidak pernah ke makam bapak saya, kecuali nanti setelah mau selesai itu, kemudian baru pertama kali beliau keluar dari rumah itu ke makamnya ayah saya.
begitu. Ini apa namanya untuk pelajaran kita semua, iddah itu sampai 4 bulan 10 hari atau 130 hari ya itu. Nah, mungkin jadi pelajaran juga bagi yang lain. Ada yang lain monggo silakan. Pak, Ya monggo. menanyakan tentang maksud, ada pernah saya mendengarkan pengajian itu ada ayat 5 dinar, itu maksudnya apa Pak? Oh, ada ayat 5 dinar. Nah, jadi apa namanya? Memang di dalam kitab Yasin ya, Majmu' Syarif itu ada ayat 5 dinar dan sebagainya itu. Jadi itu memang para ulama itu kan merangkai-rangkai sendiri ya. Nah, itu kan itu misalnya ini ayat ini tambah ayat ini tambah ayat ini tambah ayat ini. Maksudnya Madinah itu kalau tidak salah untuk maksudnya supaya memudahkan rezekinya gitu. Nah, tapi itu kan bukan maksudnya hadisnya Rasulullah SAW, tetapi itu cuma ijtihadnya para ulama. Ada ulama yang membuat seperti itu. Makanya kalau seperti itu boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Ya, jadi sama seperti misalnya kayak pikiran-pikiran begitu, ya kan? Itu kan dirangkai oleh para ulama begini-begini. Ada urutannya begini. Nah, itu sekedar untuk memudahkan saja sebetulnya, supaya orang itu mau membaca ayat-ayat Al-Quran, supaya orang itu kalau ada apa-apa itu hajatnya itu diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang diridhoi Allah Taala, tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya begini, orang ekonominya sulit, akhirnya perginya ke dukun, nah akhirnya nanti dikasih hal-hal yang tidak sesuai. Nah, misalnya kadang-kadang juga cok ngawur, karena ya aku lagi susah bicara ini tuku nomor baik ya ora. Nah ini nomor ini bakal metu, bukan pergerakan metu. Nah itu tidak benar ya, makanya ada misalnya dengan surat Waqiah, kemudian baca melaksanakan sholat duha, ya, nah itu termasuk untuk jalb rizki atau untuk menarik rezeki. Nah itu juga seperti itu ya. Nah nanti kalau ayatnya bagaimana nanti dilihat di Majmu' Syarif itu ada itu ayat 5. Itu berarti satu ayat atau Rangkuman kalau tidak salah 5 ayat itu. Ada beberapa ayat kemudian dirangkum. Ada yang lain? Saya silakan. Sekali ya mudah-mudahan yang penting kita ngaji itu mudah-mudahan tahu mana yang berbeda, mana yang tidak, kemudian juga supaya kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tambah istiqomah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'alna fi majlisina hadha jam'an illa ghafarta wa la 'ayban illa sadarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan fi dunya wal akhirati illa qadayta ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.